juga dibantu sama teman-teman yang ada di sini. Gatel. Iya, garuk-garuk dulu, jangan dibuka ya. Nah, ini hadiahnya buat Gibran. Ini dulu. Hadiahnya kita buka ya. 1, 2. Oke, sini aja. Sini aja dulu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Gibran. Sekarang tiup lilinnya, baca doa dalam hati ya. Merem, baca doa. Ya. Doanya panjang. Dah. Hitung 1, 2, 3, tiup lilin ya. 1, 2, 3. Hadiahnya. Nah. Ucapannya apa? Ini apa? Kamu tahu nggak? Kunci. Mana kuncinya? Kunci gede. Ini buku perlengkapannya dari mobil Gibran. Jadi ini sebagai tanda bukti kalau ini udah miliknya Gibran. Gibran bilang apa sama mama? Udah dikasih hadiah. Terima kasih Sini, Mama. di sini. Coba. Apa yang mau disampaikan Gibran ke Mama? Makasih Mama. Happy nggak? Happy banget. Cium lagi dong, cium lagi. Nah, Gibran seneng nggak dikasih mobil sama Mama hadiah? Aku ekstra seneng. oh ekstra. Gibran mau lihat nggak dalamnya kayak apa? Oh lihat. Mau. Gibran kamu senang banget ya? Tapi Gibran belum bisa bawa. Nah, boleh ceritain dong kenapa akhirnya memilih mobil untuk menjadi sebuah hadiah kepada anak SD, notabene yang masih SD gitu loh. Biasa kan anak-anak kan diberikan tuh mainan atau buku sekolah atau apapun gitu. Nah, saya bukannya yang mau memanjakan terlalu bagaimana, tapi untuk hadiah mobil ini memang kegunaannya banyak banget, manfaatnya banyak banget buat anak saya gitu kan. Kalau mobil ini kan istilahnya nggak cepat rusak kayak mainan. Mainan tuh Gibran saya beliin mainan berjuta-juta. Pokoknya mainan kayak Gundam, kayak Lego, kayak yang lain-lain tuh kan harganya mahal ya, berjuta-juta. Cuman kan anak seumur gini, saya ada juga pernah beliin drone kan mahal tuh harganya tuh. Nah cuma karena anak seumur gini kan dia tidak bisa merawat gitu kan. Jadi baru saya beliin, seminggu kemudian rusak. Kan mubazir jatuhnya kan, mubazir. Nanti saya baru beliin lagi ini, belum ada seminggu hitungan hari rusak gitu ya. Mainan-mainan plastik gitu kan cepet rusak ya, kecuali kalau memang dia rawat. Nah, anak seumur segini kan belum bisa yang namanya merawat banget gitu, ditaruh koleksinya di etalase apa kan belum bisa. Dia habis mainin taruh sembarangan, akhirnya pecah-pecah, rusak-rusak. Terus saya mikir saya mau bazir nih, tiap ulang tahun dibeliin sesuatu yang gampang rusak. Dan saya rasa juga untuk anak seumur segitu kegunaannya masih kurang. Dan dia juga sudah istilahnya udah menikmati deh mainan-mainan seperti itu. Mau mainan mobil-mobilan, pesawat-pesawatan, apapun itu Gibran udah pernah menikmati gitu kan. Nah jadi saya beli sesuatu yang memang dia belum pernah punya, tapi bisa bermanfaat sampai kapanpun lah, sampai memang mungkin nanti ganti mobil lagi atau gimana. Mempersiapkannya gimana sendiri? Ini kan notabene kan nominalnya sangat mahal ya. Ibaratnya kita tidak bisa dibandingkan seperti mainan-mainan pada umumnya. Yeah. Nah, ini gimana nih mempersiapkan ini? Ya mempersiapkannya pastinya saya kerja keras, nabung, kerja gitu kan. Dari hasil tabungan ya saya sisihkan, saya beli mobil yang memang sesuai kemampuan saya gitu kan. Karena kan masih banyak tipe-tipe mobil lain yang lebih mahal, tapi ya tipe yang seperti ini yang mampu sesuai dengan hasil tabungan saya. Jadi inilah yang saya beli. Gibran sendiri gimana Gibran mendapatkan mobil dari Mama? Seneng nggak? Seneng banget lah. Gibran nyangkain tuh apa sih dikasih untuk ulang tahun kali ini? Hah? Nyangka nggak sih dikasih mobil? Atau mungkin Gibran mikir
ntar dapat hadiah dari mama paling mainan gitu atau apa gitu, gimana? Gibran nyangka apa enggak? Apa udah apa nggak tahu kan kalau Gibran bakal dikasih mobil? Nggak nyangka apa-apa, aku cuma penasaran. Oke, Gibran, ini nanti akan Gibran pakai buat sekolah atau buat apa? Boleh Gibran kasih tahu? Aku sih ini dipakainya buat sekolah, ke mall, ke restoran, atau ke bandara. Terus pulang pakai ini, semuanya pakai ini. Mbak Irma, boleh dong jelaskan sedikit bagaimana perkembangan tahun demi tahun si Gibran ini, Mbak Irma, ulang tahunnya yang keberapa, sorry? 9. 9 ini, apakah kira-kira dia ada perubahan, apalagi dia khususnya sekolah online sekarang ini atau gimana? Ya itu apa namanya, kalau dibilang ada perubahan ya pasti, tapi kan saya mengarahnya ke perubahan yang lebih baik gitu kan, dan alhamdulillah memang perubahannya Gibran yang lebih baik. Dia semakin besar, semakin tumbuh, semakin bertambah umur, ya udah mulai bertambah dewasa juga, udah nggak terlalu yang namanya ngereng-ngereng kalau minta apa-apa. Beda kan waktu dia umur 6 tahun, 7 tahun gitu. Nah sekarang udah ngerti dan udah mulai paham kalau misalkan mamanya jarang di rumah kerja kan dulu sebelum pandemik saya kan kalau kerja tuh gila-gilaan, apalagi kalau off air kan, pulang cuman ganti baju sebentar pergi lagi, jadi ketemu Gibran tuh hanya beberapa jam udah saya tinggal lagi gitu kan. Nah itu apa namanya, Gibran tuh dulu waktu umur 7 tahun 6 tahun nangis kalau saya pergi kejar-kejar gitu kan, karena dia belum paham mamanya tuh memang kerja keras buat anaknya gitu. Ya buat kita lah biar survive gitu kan, karena kan saya sendiri, saya single parent, saya tidak mengharapkan uang dari yang lain-lain gitu kan. Ya udah, nah sekarang baru dia udah mulai paham, udah mulai ngerti kerja keras mamanya memang ya buat kita berdua. Mbak Irma sendiri pernah nggak sih menjelaskan secara formal atau mungkin secara adaptif ya kepada Gibran bagaimana menjelaskan ke dia itu kalau ini kerja loh, bukan main-main, terus dia mengerti, terus gimana sih caranya gitu? Nah itu awal-awal belum ngerti, usia 6 tahun 7 tahun kan itu memang dia kepengennya deket mamanya terus ya, apalagi Gibran memang belum bisa tidur sendiri, maunya itu tidur pasti samping saya gitu kan. Tapi untungnya saya tuh ada orang tua, ada ibu saya, neneknya Gibran, dan juga bapak saya. Jadi Gibran udah dekatnya tuh saya sama kakek neneknya. Jadi ya udah, kalau saya nggak ada saya titip ke mama saya. Udah aman lah, alhamdulillah. Dulu awal-awal nggak ngerti, nangis kejar. Jadi saya juga kalau pas mau ninggalin, jadi dulu tuh saya tuh kucing-kucingan maksudnya kalau saya mau pergi, Gibran ditidurin dulu. Mama tolong mama, biar Gibran tidur dulu. Tidur baru saya pergi, karena kan saya nggak tega kalau ngeliat dia nangis kejar-kejar tuh saya tinggal gitu kan. Orang gimana sih, Paginya aja aku nangis. Kamu nangis masih? Sampai Aku sekarang? tanya ke mami sama papi, mana mama pergi, terus aku nangis. mami papi tuh panggilan buat kakek neneknya, Oh. mami dan papi. Jadi Gibran tidur nih, saya pergi kan, ntar pas Gibran kebangun kan saya udah nggak ada, nangis dia, nanya ke mami papi, mau mana, mau pergi, nangis. Sampai sekarang ya begitu? Sekarang sih udah enggak ya, masih nggak? Jarang. Enggak, karena udah gede, udah mulai saya kasih pengertian. Makanya alhamdulillah nih, Gibran udah mulai ngerti, mamanya kerja cari uang buat Gibran. Nah ini contoh nih, saya kasih mobil ini biar Gibran tahu nih harganya mahal Ya betul. gitu. Jadi Gibran bisa menghargai nih pekerjaan mamanya gitu. Nih mamanya kerja ada hasilnya loh. Oke, Mbak Irma, boleh dong kasih harapan ke depan bagaimana Gibrannya, terus gimana kalian mengisi hari-hari setiap hari? Ya kalau harapan pastinya harapan orang tua pada umumnya mau supaya anaknya tumbuh kembang menjadi anak yang baik. Gibran laki-laki jadi laki-laki yang soleh, selalu beriman, bertakwa sama Allah, terus bisa menyenangkan, disenangi oleh orang banyak. Nanti saya sih maunya kalau Gibran udah dewasa, dia bisa menjadi orang sukses, jadi dia bisa memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan buat orang banyak. Dia jadi orang besar gitu, bisa kasih lapangan pekerjaan sama orang banyak. Saya maunya gitu, makanya saya udah tabungin buat Gibran, tabungan, asuransi, semua udah saya siapin, deposito. Saya sih maunya Gibran bisa sekolah di luar. Ya, saya harus siapin dari sekarang. Gibran sama Mbak